Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu, Sampurasun. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu rekan-rekan guru seluruh tanah air, khususnya rekan-rekan Dewan Guru SMP Anihaya. Kita kembali kepada belajar ya, sama-sama kita belajar kali ini untuk memasukkan nilai atau pengolahan nilai melalui aplikasi e-rapor versi 2.0 atau 2.1 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya akan saya berikan sedikit prolognya. Ya, ini mungkin bisa Bapak Ibu baca. Ya, sudah saya cantumkan di deskripsi pada video ini. Ya, mungkin salah satunya akan saya jelaskan ketika kita sudah mulai pada inti materi kali ini, yaitu tutorial kilat, karena memang kita ini hanya membahas tentang kaitannya dengan input nilai secepat mungkin dan juga seefisien mungkin, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Namun apabila Bapak Ibu guru, khususnya rekan-rekan Dewan Guru SMP Anihaya, ada kendala atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung kepada kami, khususnya kami sebagai admin ya, administrator untuk aplikasi e-rapor ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya videonya. Di sini kalau mau lebih jelas atau mungkin per materi dalam video tutorial yang lain gitu, Bapak Ibu bisa akses ya ke channel YouTube resmi Kemdikbud Direktorat Pembinaan SMP di sini. Silakan saja ya. Nanti di sini saya akan mengulas sedikit yang mungkin sedikit melengkapi lah ya, mungkin sudah ada. Kebetulan ini aplikasinya kita deploy pada komputer, namun kita mengerjakan tidak menggunakan aplikasi yang kita install di laptop kita atau laptop pribadi ya, karena di sini kan sudah dijelaskan ya. Nanti akan saya langsung ke TKP. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bapak Ibu, saya akan mengakses komputer disconnect ya, server yang kebetulan di kantor TU itu saya jadikan server untuk aplikasi Dapodik dan aplikasi e-rapor, sehingga apabila Bapak Ibu Dewan Guru ingin mengakses akunnya masing-masing, baik itu akun Dapodik maupun akun e-rapor ya, bisa terkoneksi langsung ke komputer, yaitu dengan syarat Bapak Ibu laptopnya ya mengarahkan koneksi ke IP address. Jadi harus, kalau laptop mah itu pakai WiFi ya, itu harus berada dalam satu jaringan yang sama dengan komputer server ya, atau satu segmen gitu ya. Nanti akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini di browser ya, di Google Chrome yang berada di komputer server, komputer kantor, ini localhost karena memang ini instalasinya diinstal di komputer ini, jadi sini localhost. Namun apabila Bapak Ibu ingin mengakses di luar komputer ini, dan memang harus dikerjakan di luar komputer ini supaya tidak terjadi overflow data ya, benturan tumpang tindih data, di mana ada yang sedang mengerjakan tapi di sumbernya sedang berproses. Jadi mungkin nanti banyak terjadi diskonektivitas. Baik Bapak Ibu ya,
akan saya buka sebagai admin dulu, sebagai ulasan saja, ya, ulasan singkat saja. Ya, kita pilih ini kurikulumnya 2013 paket. Nah, saya sebagai admin, karena kita ingin menginput data ya, nilai-nilai dari semester ganjil, pilih semester ganjil, kita masuk. Nah, Bapak Ibu, inilah penampakannya ya, penampakan aplikasi eRaport. Ketika baru masuk akan muncul seperti ini ya, di close saja. Nah, ini keterangannya ya, tahun pelajaran 2019-2020 semester ganjil, aplikasi eRaport SMP. Nah, ini saya sudah login sebagai admin. Saya tidak akan menjelaskan rinci detailnya setiap menu yang ada sebelah kiri ini, tapi saya hanya mereview yang nanti ada kaitannya ketika kita atau rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru menginput data nilai. Pertama, tadi saya sudah di awal mengatakan aplikasi ini terintegrasi dengan Dapodik ya, karena memang komputer ini dimanfaatkan sebagai server aplikasi Dapodik dan eRaport. Jadi kalau ingin mengerjakan eRaport menggunakan aplikasi, maka aplikasi tersebut harus diinstal pula aplikasi Dapodiknya yang sudah tersinkronisasi ke pusat. Jadi dua aplikasi ini, aplikasi Dapodik dan aplikasi eRaport, harus terinstall di komputer tersebut dan otomatis menjadi servernya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin mengerjakan, Bapak Ibu tidak perlu menginstal lagi, cukup mengakses IP address komputer ini, gitu Bapak Ibu ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ya, saya mereview dulu. Ambil data Dapodik, kebetulan sudah saya proses, karena memang itu juknisnya dan sudah menjadi tupoksi kami sebagai admin eRaport ya. Sinkron semua data, semua sudah disinkron, lalu ke data user. Nah, disinilah akun-akun Bapak Ibu ya, rekan-rekan Dewan Guru, semua ada di sini dan sudah saya generate supaya muncul user ID dan passwordnya, dan sudah saya download ya. Itu pertama, itu yang kedua ya. Ini yang ketiga, data referensi Dapodiknya juga sudah terdeploy ya, karena sudah tarik data dari Dapodik, sudah sukses ya. Ini Bu ya, Bapak Ibu ya, kebetulan rekan kita yang sudah mendapatkan MTK itu hanya beberapa orang, termasuk Bapak Ajang, kepala sekolah kita ya. Data siswa juga sudah dan lainnya. Dan untuk data eskul, tolong diperhatikan Bapak Ibu ya, karena di Dapodik kita belum sempat diinput data eskulnya, maka nanti apabila dalam penginputan nilai mohon diperhatikan supaya untuk tidak memasukkan data eskul dulu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan di tahun ajaran baru bisa kita setorkan datanya itu ya, eskul itu. Walaupun sebenarnya eskulnya sudah berjalan, tapi di Dapodik belum bisa kita cantumkan karena beberapa kendala hal waktu itu. Jadi tidak mungkin kita masukkan di pertengahan semester ya, semester genap baru ada gitu. Nanti tidak memungkinkan, karena di situ di aplikasi Dapodik ada menu dan fitur blok grand data gitu ya. Jadi tarik data dari semester sebelumnya seperti itu ya. Nah, ini data referensi lokalnya sudah ada. Oh, sedang ada perlambatan koneksi, mohon maaf kalau lambat ya, seperti ini. Nah, ini berarti ini juga tidak hanya wali kelas, admin pun bisa memantau keseluruhan proses. Apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan penilaian, semua terpantau di sini. Seperti ini contohnya ya, perencanaannya sudah apa belum. Terus ini banyak penilaian sudah dikerjakan, baik itu penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Nah, jumlah KD yang dinilai berapa ya gitu, sudah bisa terpantau. Setiap mapelnya bisa ya. Statusnya, nah ini status global
proses penginputan dan pengolahan nilai yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, ini per kelas. Di sini sudah sebagian besar sudah saya bantu dalam menginput perencanaan. Ya, mungkin setelah diselesaikannya video ini, saya akan menyelesaikan sisa perencanaan. Jadi Bapak Ibu terkait penilaian semester ganjil kemarin itu tinggal menginput penilaiannya saja, yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan. Karena apa? Karena seluruh perencanaan mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial sudah saya bantu kerjakan. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan semester genap kita masih ada waktu mengejar deadline. Mudah-mudahan tidak terlalu mepet gitu ya TST-nya nanti, atau ditimangsa dalam input data nilai ke raport pengolahan nilai ya, seperti ini. Nah, ini per kelas lalu ada nama bisa ditampilkan gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata kelas 7A yang sudah kirim nilai baru kebetulan mapel IPS, yaitu saya ya, karena kebetulan saya di Dapodik statusnya masih mengampu mata pelajaran IPS. Seperti itu. Ini nilai rapor semesternya ya. Nah, ini masih kosong, berarti belum diproses. Coba mapel IPS saya sudah, kalau nggak salah. Nah, seperti ini ya. Wah, ini C semua ya. Ini eksperimen dulu waktu itu. Ini masih bisa saya rubah karena belum saya kirim. Walaupun sudah saya proses kirim dan masuk terekam di data admin di sini di komputer ini, masih bisa saya adakan perubahan atau perbaikan selama data ini tidak diproses kirim ke Dapodik, karena saya admin di sini ada fasilitas kirim nilai Dapodik gitu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah dikirim ke sini, mohon maaf semua ini terkunci. Ya, bukan terkunci, maksudnya sudah tidak ada gunanya karena sudah masuk ke pusat Dapodik gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Selebihnya semua tidak usah. Ini semuanya sebenarnya kebanyakan juknis khusus untuk admin, tapi itu tadi yang ada kaitannya dengan yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru semua sebagai pengetahuan sekilas gitu ya. Baik, saya logout, saya kerjakan melalui komputer saya, laptop saya yang ada di lab. Kebetulan saya sedang posisi di lab ya, bisa dalam satu jaringan. Nanti akan saya jelaskan terkait IP address. Maaf ya. IP address komputer ini, lalu memasukkan port sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya. Di sini saya mencantumkan keterangan ya, mengerjakan menggunakan akses server era sekolah menggunakan Google Chrome dengan cara mengisikan IP address server diikuti portnya. Nah, ini contoh ya. Baik ya, kita proses ya Bapak Ibu ya. Kita mulai kita buka ya. Walaupun saya di sini juga menginstal Dapodik dan raport, nanti tidak akan tersimpan karena target kolektif data nilai itu sudah dipusatkan di server, maka saya tidak akan mengerjakannya di sini ya. Jadi saya cukup membuka Google Chrome, terus membuka tab baru ya, ini kenapa lama sekali. Akan saya jelaskan bagaimana ketika Bapak Ibu Dewan Guru mengerjakan di rumah, barangkali menggunakan laptop sendiri lalu menyimpannya di flash disk. Nah, nanti ada cara-caranya. Nah, ketika semua sudah selesai, lalu cara untuk menguploadnya ya, nanti akan saya jelaskan secara detail dan juga singkat. Mudah-mudahan singkat, padat, dan jelas. Baik Bapak Ibu ya. Komputer kantor kita itu IP lokalnya adalah
Mohon dicatat Bapak Ibu ya, mungkin akan saya catat juga dan akan saya share juga ke grup Dewan Guru nanti ya. 192 titik nah ini ya sudah ada historinya. Saya ulangi saja ya, tidak apa-apa walaupun dia sudah ada jejaknya, jejak digital. 198.2.143. Nah ini yang membedakan Bapak Ibu ya. Sebelum lanjut, ini adalah angka IP address komputer kantor yang dijadikan server aplikasi Eraport ya. Sudah saya setting statik, tidak akan berubah walaupun di reset berapa kali pun, selama konektivitas jaringan WiFi lokal SMP di kita itu stabil dan terkoneksi internet ya. Walaupun settingan DHCP di router tower di sana itu mungkin terputus internet, selama yang di lokal kita ini posisinya masih hidup, komputernya hidup, listrik hidup, insya Allah masih bisa diakses. Itu Bapak Ibu ya. Lanjutkan ya. Ini selesai IP address, inilah IP address komputer server. Lalu lanjutkan dengan mengetik titik 2. Nah ini angka 2679 adalah port yang saya jelaskan tadi ya. Itu adalah port yang akan mengarah kepada aplikasi Eraport yang berada di komputer server di kantor. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu jelas ya. Nah selesai. Nah itu langsung kita enter. Pada dasarnya proses ini tidak membutuhkan internet, walaupun sini ada proses seperti menunggu ya. Ini sebenarnya mengakses localhost komputer di sana ya, walaupun komputer tidak terhubung dengan internet ya, sebenarnya masih bisa diakses. Mungkin hanya karena kendala jaringan internet itu tidak ada internet, maka akan banyak terjadi cash flow data, karena banyak request untuk koneksi ke internet itu Bapak Ibu ya. Setiap komputer pasti kan ada istilahnya request konektivitas data ke internet. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, langsung ya. Terkait user atau user ID ya, atau informasi login seperti tadi saya sampaikan, sudah saya download. Baik, kita buka internet. Bukan internet, buka server saja ya, nggak usah di download lah, kelamaan ya di download. Nah kita buka, kebetulan sudah saya download. Kalau tidak salah sudah saya letakkan di dokumen sekolah, data tahun ajaran, aplikasi Eraport, store nilai di sini. Nah ini aplikasi blanko yang kosong ya. Ini tidak usah. Ya. Nah nanti store nilai di sini. Nanti yang akan dikerjakan manual menggunakan Microsoft Excel itu ya, yang di download nanti di sini, simpan di sini. Apabila sudah selesai dikerjakan ya, barangkali di rumah sudah selesai, bawa flash disk, ditaruh di sini. Nah, ini aja lah di laptop saya saja. Ya ini user Eraport. Bentar. Betul. Ini programnya, aplikasinya sudah saya kirim sudah saya kirim dan install di komputer server ya. Kita buka. Baik, mari kita tunggu sejenak ya, menunggu aplikasinya terbuka. Nah inilah Bapak Ibu Dewan Guru ya, rekan-rekan Dewan Guru SMP Anihaya. Ini adalah username dan passwordnya.
Ini sudah setelah generate user, lalu saya download usernya supaya memudahkan. Barangkali walaupun saya sering berada di depan layar gitu ya, namun tidak, kadang-kadang tidak 2 kali, kadang-kadang juga mengalami typo gitu ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini nama Bapak Ibu Dewan Guru yang ditarik dari data Dapodi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nama ini ya di-generate menjadi user ID atau yang akan digunakan untuk login di aplikasi Eraport. Dan untuk passwordnya semuanya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan level usernya adalah guru ya, untuk mengakses input data nilai. Jadi nama itu dikonversi menjadi huruf kecil semua karakternya tanpa ada spasi. Nah, ini abaikan saja di bawah. Ini bisa juga siswa itu mengakses menggunakan NISN dan passwordnya juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi level usernya siswa. Nah, itu abaikan saja. Baik, sebagai contoh, nah saya menggunakan nama saya ya, saya copy, harusnya ada ini tampil karena saya pernah mengerjakan di sini. Oh, tidak ya. Nah, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini pilihnya Bapak Ibu, jangan sampai salah ya. Pilih kurikulum sekolahnya itu K 2013 paket, jangan yang lain ya. Nah, ini karena di Dapodiknya ini gitu ya, saya tidak akan menjelaskan perbedaan ini karena memang ini kaitannya dengan juknis dari Bapak Wakasek kurikulum ya. Ini level penggunanya ya, sebagai guru mapel. Ini guru berarti guru mapel ya. Pilih semesternya semester ganjil. Ya, kita masuk. Nah, ini artinya saya membuka aplikasi berbasis web ya, menggunakan Google Chrome, di mana aplikasinya itu yang terbuka ada di komputer server di kantor. Nah, gagal login kemungkinan ini ada pergeseran. Ketika saya mengetik username atau password bergeser ke admin atau yang lain ya. Itulah kadang-kadang. Ya. Atau huruf besar atau kecil. Menyalakan caps lock juga mempengaruhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kurikulum 2013 paket, levelnya guru, semester ganjil. Nah, klik masuk. Nah, saya pastikan dulu saya tidak membuka aplikasinya ya. Kan keluar, memang harus dikeluarkan, di close saja. Salah lagi. Lambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guru, pilih semester ganjil, klik masuk. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini adalah akun saya, karena ini punya saya ya, di laptop saya, dikerjakan di saya, dan ini boleh saya simpan. Tapi apabila Bapak Ibu mengerjakan di laptop, di lab komputer, sebaiknya jangan sekali-kali menyimpan username dan password. Lebih baik bila ada muncul tampilan seperti tadi, segera klik never ya gitu ya, jangan pernah gitu menyimpan data sensitif seperti itu, karena itu digunakan oleh siswa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Wah, ternyata ini saya sudah mengirim nilai untuk kelas 7C ya, 7C.
Sebentar akan saya pause dulu. Saya akan kembalikan semua ini ke awal. Seperti saya belum pernah kirim ini, ya. Karena di sini ada, kalau admin itu ada fasilitas backup dan restore. Saya akan restore dulu ya. Karena ini khususnya kelas 7C harusnya ada perbaikan. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya, mohon ditunggu. Ya sudah Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau terlalu lama menunggu. Ya, baik kita ulang lagi ya. 198.168.2.22679 enter. Ya, kita sudah masuk. Saya akan masuk login kembali menggunakan akun saya. Password 123456. Kurikulum 2013 paket, levelnya guru, semester ganjil. Ya, klik masuk. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya restore tadi, posisinya sudah mengerjakan tapi belum saya kirim. Nah, seperti inilah. Ya. Saya akan coba tunjukkan sedikit. Pertama, nanti di lain kesempatan akan kita bahas, mungkin tidak satu persatu menu yang ada di sini, karena memang ya kebanyakan ini saling keterkaitan, itu Bapak Ibu ya. Ya bukan berarti apa namanya kita mengerjakan ini lompat-lompat, ya memang harus berurutan. Tapi mungkin penjelasan saya ini kadang lompat itu hanya untuk menekankan atau mempertegas kembali, memperjelas itu Bapak Ibu ya. Ini adalah penampakan dashboard ketika Bapak Ibu Dewan Guru melakukan login, dan inilah tampilan awalnya. Di sini saya mengajar IPS ya, karena ini kan mapelnya IPS semua, mulai dari jenjang kelas 7 sampai kelas 9 ya. Totalnya semua ada 7 kelas ya di sini, dan mapel yang saya ampu adalah IPS, hanya IPS, berarti satu mapel aja. Total semua siswa yang ada di Dapodik itu berjumlah 182. Nah ya, ini eskul bisa kosong karena memang Dapodiknya tidak belum sempat diinput gitu Bapak Ibu ya. Pertama kita ke sini ke data kompetensi dasar, singkat saja ya, belum kepada inti kita ya, singkat saja. Setiap mapel itu memiliki KD ya, kompetensi dasar yang berbeda-beda ya. Kalau mapel saya IPS itu untuk KD pengetahuan dan keterampilan itu ada 4 KD ya. Nah ini kodenya. Kalau 3 itu berarti KD pengetahuan, kalau 4 itu berarti KD keterampilan. Nah ini 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Selesai. Nah ini balik lagi 3.1 itu di jenjang yang berbeda, dan begitu seterusnya. Ya di sini ada ringkasan deskripsinya. Semua mapel sebenarnya sudah disetting ya oleh kami, karena memang kebetulan sebagai admin memang itu sebagai jobdesk, dan apa namanya tupoksinya statusnya sudah diaktifkan. Satu hal lagi, mohon maaf khususnya untuk Ibu Guru ya, Ibu Mila, mapel Aswaja itu mulai tidak dapat diinput karena memang tidak tercantum di aplikasi Dapodik, jadi hanya 3. Itu bahasa prakarya dan itu ya, yoga, jadi itu kelompok B. Baik, itu singkat saja data kompetensi dasar. Karena apa, saya menjelaskan tiap mapel itu KD berbeda ya, kompetensinya apa, kompetensi dasarnya berbeda-beda, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Baik, kita langsung ke menu rencana penilaian. Ini juga saya ringkas saja. Ini ada perencanaan penilaian mulai dari nilai pengetahuan, yaitu maksudnya penilaian harian Bapak Ibu ya.
penilaian harian dalam 2 KD ini, yaitu KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, untuk KD sikap spiritual dan KD sikap sosial kebetulan sudah saya rencanakan untuk seluruh mapel. Ya, mungkin ada yang belum karena sepertinya contohnya rekan kita Bapak Dudi itu mapel bahasa Sunda itu harus disesuaikan kembali karena memang tidak otomatis langsung tertarik gitu. Memang tidak ada deskripsi terkait juknis penilaian bahasa Sunda, deskripsinya gitu, maksudnya nanti ada penyesuaian. Jadi perencanaannya pun belum otomatisasi. Jadi dirancang dulu, dibuat dulu manual seperti ini gitu, nanti dibuat gitu ya di sini nanti buat sendiri atau ditambahkan. Nah, seperti ini, tambah kompetensi dasar gitu maksudnya. Nah, nanti dengan acuan yang ada dari Kemdikbud tinggal copy ya, KD berapa di copy ke sini seperti itu. Itu singkat saja dah ya perencanaan. Nah, Bapak Ibu apabila sudah login dan mengklik ya nilai pengetahuan, dicek dulu. Pertama, Ibu kelas berapa nih? Cek dulu pertama di 7A ya. Mapelnya apa? Nah, kalau tampil seperti ini artinya sudah melakukan perencanaan. Semuanya ya, baik itu keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan bobot PH, PTS, dan PAS. Apabila muncul seperti ini, artinya sudah dilakukan perencanaan, sudah menginput lah. Kalau udah ada begini berarti ada rekaman datanya ya. Di sini terdeteksi ya Bapak Ibu ya. Penilaian pengetahuan dengan jumlah penilaian tiap KD-nya itu 2 ya, ada 2 penilaian, P1 dan P2. Seperti apa penampakannya? Yuk kita lihat di sini yang sudah dimasukkan. Lihat. Nah, pilih kelasnya, mapelnya. Nah, ini ya. Di mapel saya IPS itu ada 4 KD, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Nah, dari keempat KD ini hanya satu yang berbeda, yaitu potensinya memahami. Dan 2, 3, 4 ini sama nih ya. Ya. Kadang-kadang sama. Jadi kadang-kadang saya bedakan atau saya samakan atau saya pisah tersendiri. Ya. Ini yang sama memahami ya, memahami, dan ini memahami. Jadi ada 3 nih, 3.1, 3.3, 3.4. Sama-sama memahami. Hanya ini saja 3.2 yang berbeda redaksinya ya, KD-nya, mengidentifikasi. Nah, saya kelompokkan teknik nilainya berupa penugasan, tes tulis. Sebenarnya bisa saja Bapak Ibu kalau semuanya tes tulis bisa, tapi saran saya lebih baik dibedakan ya. Contoh umpama Bapak Agus ya, mapel bahasa Indonesia kalau tidak salah ada 9 atau 7, saya lupa itu 7 KD, atau PAI ya, Pak Ustadz Miftah itu ada 11 atau 12 KD gitu. Silahkan dibagi ya, kalau 12 kan genap ya, mau 3 penilaian, masing-masing 3 dari 3 itu 4 penilaian. Jadi P1, P2, P3 ini kan ya, P1, P2 dari P1 sampai P3 gitu. P1 nya itu 4 penilaian, 4 KD, 1, 2, 3, 4 ya, atau terbalik gitu, penilaian ada 4, P1, P2, P3, P4. Nah, setiap P1 itu ada 3 KD, silahkan. Tapi ya itu, kalau 4 penilaian harus berbeda gitu Bapak Ibu ya. Kalau mau sama ya, karena mungkin penilaiannya ada 4, yang 2 sama boleh. Pamannya P1, P2 sama-sama tes tulis. Nah, P3, P4 nya penilaian 3 dan penilaian 4 nya itu diusahakan beda, misalkan gitu ya. Yang satu itu praktek atau istilahnya hafalan gitu, atau produk proyek gitu. Kalau proyek sih kayaknya sih di keterampilan itu ya. Buat contoh nih ya, umpama gitu saya belum mengerjakan kelas 9 kalau nggak salah, belum ya perencanaan. Kita lihat, oh udah. Gua udah semua sih perencanaan mas saya. Di contoh aja nih, saya bikin baru, tapi nggak saya simpan ya. Contoh aja nih, kelas 9B. Kemana ya? Kan saya 4 KD nih, sama nih. 7 sampai 9 kan ada 4 KD. Nah, ini tampilannya nanti begini Bapak Ibu ya. P1-nya ini,
lisan, O penugasan. Jadi hanya ada 3. Jadi kalau umpama lebih dari 3, ya salah satunya sama, silahkan tes tulis atau tes lisan atau penugasan. Itu terkait rencana nilai pengetahuan ya Bapak Ibu. Disesuaikan saja sesuai jumlah KD-nya masing-masing. Nah, umpama nih, Ustadz Miftah ada 12 KD umpama. Nah, ini kalau 4 penilaian berarti masing-masing 3 gitu. Seperti ini boleh nyusunnya, atau zigzag juga boleh, silahkan, tergantung Bapak Ibu Dewan Guru. Yang penting ini salah satu jangan sampai kosong seperti ini ya. Umpama begini di zigzag, yang ini enggak, ini seperti ini. Nah, ini boleh begini, atau sebaliknya yang ini enggak. Intinya setiap KD ya harus ada checklistnya gitu, seperti itu, minimal 1 gitu, seperti ini nih. Nggak apa-apa yang lainnya ada 3, nggak apa-apa gitu ya. Lalu apabila umpama ada pertanyaan, kalau diklik semua gimana? Ya bisa saja, tapi nanti akan mempengaruhi Bapak Ibu ya, mempengaruhi dalam menginput nilainya. Terlalu banyak. Jadi seperti itu ya, saya sarankan efisiensinya. Umpama lebih dari 10, saran saya ya 3 saja ya. 3 saja. Nah, jadi enak kan? Keisi semua ini. Kalau 12 mah tinggal ini aja nih, mau yang mana? Tes tulis, tes lisan, penugasan yang mana? Monggo. Umpama nih lisan yang pakai lisan yang mana nih, umpama menelaah gitu ya. Nah, ini zigzag begini boleh gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, sisanya mau yang sama yang mana nih, yang sama-sama tes tulis, umpama yang KD keempat sama 1 sama begini boleh Bapak Ibu ya. Ini ringkas, yang penting semua KD kena ya, seperti itu. Kalau ditambahin double gitu, jadi tes tulis juga, penugasannya juga nih 3.3. Seumpama kita nyeting atau mengatur rencananya seperti ini Bapak Ibu. Jadi usahakan seperti ini, seringkas mungkin begini nih ya, 4. Seperti itu Bapak Ibu ya, supaya dipahami. Nah, itu terkait rencana memasukkan perencanaan penilaian. Sama keterampilan juga begitu ya Bapak Ibu ya. Bedanya kan metodenya saja gitu. Nah, ini P1 P2 nya kayak gimana lah. Bedanya begini. Nah, ini ya praktek. Ini teknik 1 2 3 apa nih ya? Maksudnya selain 3 teknik ini kan tekniknya praktek, proyek, produk. Seperti itu Bapak Ibu ya. Seumpama melakukan perencanaan penilaian. Berikutnya sikap spiritual. Nah, kalau ini sudah semua ya Bapak Ibu, sudah saya kerjakan semua kelas sudah. Kebetulan alhamdulillah. Nah, semuanya ya rata-rata sama 9. Mungkin yang berbeda tuh bahasa Indonesia. Ada tambahan gitu. Khusus bahasa Indonesia. Sikap sosial ya sama sudah. Sedikit 6. Nah, adapun bobot PH ya, PH itu penilaian harian, PTS dan PAS ini pembobotan nilai. Contoh 7. Kelas 7 ya, bobot penilaiannya itu sama Pak, Bapak Ibu ya. 2 kali penilaian tiap masing-masing KD, lalu di rata-ratakan. Nah, kalau ini nilai asli semua untuk PTS dan PAS. Nanti akan setelah itu diakumulasikan dengan ini hasil total bobot penilaian harian. Terkait mekanismenya saya tidak akan jelaskan, mungkin akan memakan waktu. Langsung saja ke input data nilai. Nah, kita masuk ke inti tutorial kali ini ya, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke dalam ini, mohon diperhatikan. Saya ulangi kembali dan saya tegaskan, karena aplikasi ini terintegrasi dengan Dapodik, maka seluruh data ini yang ada data Dapodik. Jadi, seperti yang saya ulas sebelumnya, terintegrasi dengan Dapodik, data yang ada di sini 90% hasil tarik data dari Dapodik
yang sudah disinkronisasi terakhir ya, yang mutakhir lah, yang paling terakhir disinkronisasi, sinkron kemarin tanggal 9 Maret gitu. Maka tampilan, maksud saya yang tampil ini, data siswa yang tampil yang ada di Dapodik, seumpama di real di lapangan, umpama nih baru ada yang pindah gitu ya, mutasi masuk gitu, belum tercantum sini, maka abaikan dulu sebentar ya. Nanti akan saya berikan tips agar jejak digital atau penilaiannya itu tidak hilang ya, nanti ya. Apa namanya, terkait data siswa. Dan apabila yang namanya ada tapi anaknya sudah pindah keluar, maka itu nanti silahkan Bapak Ibu koordinasikan dan konsultasikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Sebaiknya bagaimana? Kalau memang umpamanya ada data nilai hariannya itu ada rekam jejaknya, diinput silahkan, atau nanti gimana kebijakannya silahkan ya Bapak Ibu, disepakati saja gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau memang ada jejak digitalnya gitu ya, atau jejak umpama pernah mengerjakan LKS atau gimana, kalau memang ada nilainya ya kenapa enggak, kalau saya sih seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Pertama, input nilai pengetahuan. Ada dua cara Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu bisa langsung di sini ketika berada di sekolah, di sini di kantor, menggunakan laptop pribadi ataupun di lab ya, mengakses komputer yang ada di kantor, membuka aplikasi, login, sudah masuk, langsung input nilai, langsung begini bisa ya. Mungkin Bapak Ibu bawa kertas hasil ulangannya gitu ya, hasil ujian untuk PAS atau PTS semester kemarin, monggo silahkan bisa. Wah nggak mau ribet nih karena terbiasa pakai Excel seperti yang pernah kita lakukan ya dulu, aplikasi sementara ibaratnya mah aplikasi manual gitu ya, aplikasi rapot manual gitu, monggo bisa. Nah di aplikasi ini terdapat menu ya, fasilitas fitur ekspor import. Sebelum saya lanjutkan input ya, itu manual ya, bisa ya, semuanya bisa, pengetahuan, remit, keterampilan, sikap, sosial, semuanya bisa manual. Maksudnya manual tuh dilihat dari fisik hasil ujian atau tes para siswa gitu, lalu diinput langsung di aplikasi sini yang tadi bisa, atau menggunakan fasilitas ekspor import menggunakan Microsoft Excel gitu ya, bisa. Nah, akan saya jelaskan ya. Sebelum diupload, kita kerjakan, maka pertama yang diperhatikan ya, gunakan format import yang Anda download dari halaman ini. Maksudnya di-download dulu Bapak Ibu. Kelas berapa nih? Kelas A, mapelnya. Silahkan mapel Bapak Ibu. Dan pilih yang kuning. Tolong pilih yang kuning ya. Kenapa sih yang biru? Bisa saja. Maksud saya untuk menghindari typo ataupun salah klik, karena di dalamnya itu ada kode-kode Bapak Ibu yang akan mempengaruhi ketika kita akan mengupload ya. Ini kan ada menu import nilai, nanti saya jelaskan. Khawatir tidak terbaca oleh sistem, maka saran saya ini download format edit. Artinya ketika kita download, kita cukup masukkan angka nilai saja, yang lain tidak bisa dirubah, tidak bisa kita edit ya. Diedit nggak bisa, mau kita hapus ganti nama juga nggak bisa, pokoknya tidak bisa, karena itu berupa algoritma kode ya. Jadi yang terbuka kuncinya itu hanya pada kolom-kolom penilaian. Saya ambil contoh ya, 8A ya tadi yang belum saya lakukan proses pengerjaan penilaian. Download ya, ini ingat ya, di sini lihat pengetahuan, jangan sampai salah Bapak Ibu, nanti ketika upload juga jangan sampai salah. Perhatikan nama filenya, sekali lagi perhatikan nama file. Silahkan tentukan posisi download dan siapkan flash disk masing-masing apabila ingin mengerjakan di rumah menggunakan laptop sendiri gitu ya. Silahkan tentukan folder, masukkan satu folder khusus gitu ya, khusus untuk rapot gitu, mapel Bapak Ibu. Karena ini mapel Bapak Ibu,
khusus gitu. Kayak saya tadi ya contoh cuma IPS doang nih. Oh, terserah mau di mana aja ya. Kebetulan saya sudah download punya saya gitu. Cuman saya akan praktekkan download baru lagi ya, baru saja sebagai contoh ya. Nah, ini kosongan. Nah, ya cukup ini aja satu folder ini. Yang lain ini karena saya admin, saya cantumkan semua mapel, maksudnya semua mapel akan saya download gitu. Karena saya IPS, saya bikin folder mapel ini ya, mapel, dan jangan lupa berikan nama Bapak Ibu ya, IPS Fauzi ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jangan lupa dilihat ya, mapelnya ini mapelnya diikuti nama Bapak Ibu ya. Nah, di dalam folder ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ajarkan kelas berapa aja, buatkan folder lagi seperti ini. Kenapa? Karena satu mapel itu seperti yang kita lihat ini ya, sebelah kanan tuh ada 5 file dalam satu kelas. Jadi satu kelas. Nah, kebetulan saya ini kan nih nama filenya 8A ya. Usahakan ya nama file ini jangan sampai dirubah. Ya, seperti ini. Nah, ini pang itu adalah KD pengetahuan ya. Ini kelas 8 kan ya, 8A, maka saya masuk ke folder 8A. 8A selesai semua, save. Berikutnya sama semuanya juga ya. Kelimanya ini kita download semua. Sekarang kita download yang keterampilan. Ya, download format. Klik ya, karena sudah otomatis di folder ini, kita save ya. Pokoknya ada 5 file gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sikap spiritual kita download ya, save. Nilai sikap sosial, save. Terakhir ya, nilai PH, PTS dan pasnya kita download ya. Ini PTS, pas, save. Selesai ya. Maka untuk kelas 8A mapel IPS sudah siap untuk diinput nilainya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kelas 8A untuk mapel IPS itu ya ada 5 file. Jadi satu kelas ya, dalam satu mapelnya itu ada 5 file. Jadi satukan foldernya kalau bisa, jangan sampai terpisah untuk menghindari kesalahan ketika kita ingin mengupload itu Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk ke Microsoft Excel file ini, kita kembali ke aplikasi ya. Caranya sama Bapak Ibu ya, mulai dari kelas 7A sampai kelas 9 ini semuanya sama. Pilihlah yang ini, download format edit. Apabila semuanya semua sudah ya, umpama nih Bapak Ibu sudah ngerjain, nah mengimportnya ya, menguploadnya juga persatu. Pertama nih, pastikan dulu nih yang mau kita upload yang mana dulu, nilai pengetahuan ya. Nah, perhatikan ya, pastikan dulu kita sekarang berada di menu import nilai pengetahuan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini import nilai pengetahuan, nilai harian. Baik, saya akan tunjukkan apabila data yang saya upload itu kosong, apakah berhasil. Kan tidak ada ya, tidak ada datanya gitu, maksudnya tidak ada nilainya. Apakah bisa ya, coba saja ya. Ya, pengetahuan ya, ini KD ket itu keterampilan pengetahuan. Kita open, upload data nilai, kita lihat. Nah, kalau memang sudah dikerjakan ya, menginput nilai angka-angkanya akan muncul semua datanya Bapak Ibu di sini ya, karena nilainya belum kita kerjakan gitu Bapak Ibu. Maka pastikan dulu ya. Nah, saya buat contoh aja ya, sebentar saya pause dulu ya. Nanti kita buka file Excelnya yang sudah kita download tadi. Nah, ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Oh, ini bentar kita tunggu.
Satu lagi, pastikan yang sudah kita download itu berformat ya, Microsoft Office-nya itu settingannya 2007-2013 kalau nggak salah. Nah ya, 2003. Nah ini, pastikan Anda telah menyimpan file nilai dalam format Excel. Jangan sampai di save as walaupun file name-nya sama. Jangan di save as ya Bapak Ibu. Pastikan ini. Tapi nggak usah di save as. Karena ini hasil download, rata-rata Office akan mendetek ya bahwasanya data yang kita buka itu berasal dari internet. Maksudnya data yang diambil dari aplikasi yang berbasis web gitu Bapak Ibu ya. Klik enable editing. Pastikan data fisik penilaiannya sudah Bapak Ibu siapkan ya. Itu kelompoknya apa, pengetahuan apa keterampilan. Karena kita mau mengisi pengetahuan, maka di sini ya pastikan Bapak Ibu kode mata pelajarannya ini sudah generate otomatis dari sistem, tidak boleh dirubah. Karena memang nggak bisa dirubah, mau edit juga nggak bisa ya, terkunci Bapak Ibu tuh ya. Jadi hanya bisa mengubah di kolom nilai ini aja. Mama katakan dulu ya, contoh. Nah bisa. Selain itu tidak bisa diedit. Nah, karena ini datanya banyak ya, sebenarnya sedikit sih, cuman untuk mempersingkat waktu saja saya pause dulu rekamannya. Baik Bapak Ibu, ini anggap sudah selesai ya, ini hanya percobaan ya. Saya sudah mengisi nilai pengetahuan dan keterampilan. Saya ratain buat contoh aja ya. Jangan lupa ya, Ctrl S, klik save ya. Sudah dimanapun Bapak Ibu mengerjakan, di rumah ataupun di lab, itu namanya simpan ya, ingat posisinya. Nah kita ke aplikasi. Nah ini ya, pertama input nilai pengetahuan, contoh ya. Saya pilih kelas 8 4A. Jangan sampai lupa KD Peng ya, itu untuk nilai pengetahuan. Open, upload data nilai. Nah ya Bapak Ibu, tampil nih seperti ini tampilannya. Penampakannya seperti ini. Jangan lupa ya, jangan sampai klik yang lain, harus klik simpan data nilai dulu. Simpan data nilai, kita klik simpan data nilai. Nah apabila muncul, muncul pop up seperti ini, ada angkanya ya, 108 atau berapa gitu tergantung kelas. Maka itu artinya Bapak Ibu sudah sukses mengupload data nilai. Tapi kalau 0 berarti ada kesalahan gitu Bapak Ibu ya. Ada kekeliruan, entah kekeliru upload filenya, atau mungkin bisa jadi Bapak Ibu melakukan copy paste. Ingat Bapak Ibu ya, jangan melakukan copy paste ke sini. Pertama sudah mengerjakan di aplikasi Erapor yang manual, yang dulu pernah Bapak Ibu kerjakan gitu, di kopas aja gitu. Jangan ya, usahakan jangan masukkan manual. Dan begini biarkan saja aplikasi yang manual sebagai jejak digital Bapak Ibu, disimpan saja ya. Jadi lebih enak itu yang sudah ada dicetak saja nilainya ya, dicetak, nanti terserah Bapak Ibu nanti di KD, setiap KD mau diberikan nilai berapa itu Bapak Ibu ya. Silahkan. Satu hal yang diperhatikan, tolong ya, ini kita oke dulu sebelum kita lihat hasilnya. Tolong diperhatikan bahwasanya tiap jenjang itu memiliki KKM ya. Saya lupa jelaskan ketika dalam menu admin itu ada ya, menentukan KKM, tapi bisa kita lihat di sini nanti hasilnya ya. KKM kelas 7 itu adalah 75, jadi jangan sampai di bawah 75 gitu ya, nggak boleh nilai yang 75, harus 76 ke atas gitu. Kelas 7 itu 76,
KKM-nya, dan kelas 9 KKM-nya 77. Nah, tadi kebetulan saya ada nilai yang 76 ya, kelas 8 ya. Ngepas banget dengan KKM. Apa kita lihat ya. Nah, tampil kelas 8A makul IPS ya, nilai 1. Nah, ya ada nih 76. Nah, inilah fungsinya input nilai remedi ya, remedial. Kalau ada yang di bawah KKM, maka aplikasi akan mendeteksi anak ini harus dimasukkan namanya nilai remedial, harus ada uji remedialnya gitu ya, dan nilainya berapa harus dimasukkan di sini. Contoh ya, kita kembali lagi ke input nilai pengetahuan, saya ubah, masih bisa diubah Bapak Ibu apabila sudah diupload ya. Sudah diupload masih bisa diubah di sini ya, manual. Seperti kita melakukan input manual nilai di sini. Contoh saya masukkan 75 Bapak ya, kan 76 di bawahnya. Oke. Nah, oh maaf 75. Lalu saya klik simpan. Ingat, kalau ada perubahan data jangan lupa selalu klik simpan. Rubah data nih, perbaikan itu klik simpan Bapak Ibu ya. Oke. Berhasil ya, sudah disimpan. Oke, kita cek. Cek di menu input nilai remedi pengetahuan. Dia hanya pengetahuan aja Bapak Ibu ya, kelas 8 kelas 8A PS. Nah, masih di maaf 8A PS, pilih KD-nya 3.1. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Muncul penginputan nilai remedial pengetahuan. Ibu pilih, terserah tekniknya yang mana-mana. Umpama sebagai contoh masuk tekniknya sama dengan nilai KKM, maka ya. Lalu masukkan di sini hasil ujian remedialnya berapa. Setelah selesai, Bapak Ibu klik simpan. Saya nggak berani klik simpan. Kenapa? Saya ingatkan Bapak Ibu, tolong perhatikan lagi, tolong ya. Nah, ini kan sudah diupload ya, dan sudah diperbaiki tadi saya tuh 76-nya dirubah ya. Saya kembalikan dulu ya, menjadi di atas KKM atau samalah 7 gitu. Simpan. Kita lihat review hasilnya. Oke ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di lihat nilai akhir. Oh enggak, kayaknya kalau lihat nilai akhir mah sama aja. Kalau udah selesai dikerjakan semua ya, nggak akan muncul kalau nggak salah. Nggak akan ya, Bapak Ibu tampil. Nah, ini predikatnya yang saya katakan terkait KKM. Ya. Kelas 7 itu 75 ya. Kelas 8 itu belum ya, benar, karena saya belum mengerjakan semua KD, belum saya input nilainya, maka akan tampil seperti ini. Tadi kelas 7 ya. Nah, kelas 7 sih udah, karena udah selesai ya. Nah, ini tinggal kirim aja ini. Jadi ini ada yang harus saya perbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau belum mengerjain semua tapi ngeliatnya gimana? Lihat pengolahan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu tampil terkait remedial yang tadi. Saya ingatkan, tolong perhatikan apakah anak tersebut betul-betul membutuhkan remedial dan data nilai fisiknya memang tidak memungkinkan untuk dikonversi menjadi di atas KKM gitu ya. Saya ingatkan Bapak Ibu guru, walaupun dilakukan perubahan di menu input data nilai ini, nilai pengetahuan, dan disimpan, maka nilai yang remedial ini tidak akan bisa hilang ya, tidak bisa diedit gitu Bapak Ibu ya. Dieditnya di menu remedial, maksudnya perubahan nilai remedialnya. Jadi nggak mungkin ya di sininya di atas KKM tapi ada remedial gitu. Kalau di sini tampil remedial, maka tampil nilai di sini harus dimasukkan nilai yang di bawah KKM. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan, nilai ya, muncul angka nilai remedial di sini tidak bisa dirubah kembali kalau sudah masuk di sini karena sudah tersimpan.
walaupun ini dirubah angkanya menjadi di atas KKM. Jadi pilihlah Bapak Ibu, kalau untuk memperbaiki nilainya itu menggunakan remedial atau tidak, ya dipastikan ya, barangkali bukti fisik ujian dan ulangan hariannya gitu, penilaian hariannya itu memungkinkan untuk dikonversi. Umpama banyak penilaiannya nih, setiap pertemuan ada penilaian harian dan ada jejaknya, silahkan dikonversi. Umpama ada 10, ya dibagi dijumlahkan semua total, dibagi rata-ratakan berapa gitu ya, silahkan. Seperti itu teknisnya Bapak Ibu ya. Intinya remedial ini kalau sudah terinput, tersimpan, tidak bisa hilang. Nah, kalau muncul seperti itu, kalau udah ini, yang ini kalaupun mau diperbaiki, maksudnya, maka diubahnya menjadi nilai yang di bawah KKM. Entah berapa kelas berapapun itu, pokoknya di bawah KKM. Ya, kalau KKM-nya kelas 8 itu 76, berarti ya masukkan di bawah 76 gitu. 75, 74 dan seterusnya. Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulangi ya, input nilai pengetahuannya ini apabila ada siswa salah satunya itu tidak mencapai KKM ya, di bawah KKM, pastikan datanya memang benar di bawah KKM ya, tidak memungkinkan untuk dikonversi, maka silakan input data remedial dan lakukan uji remedialnya. Nilainya berapa, silakan dimasukkan. Nah, kalau nilainya sama dengan KKM, pasti ya seperti ini Bapak Ibu ya, tidak akan terdeteksi gitu. Artinya sudah memenuhi KKM. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita lanjut keterampilan. Apakah saya sudah? Kan saya belum upload ya. Ya pengen tahu tampil nggak sih gitu ya. Kosong Bapak Ibu ya. Saya males manual, udah ngerjain, tidak ada lama gitu. Ya silahkan. Ya ini KD, cut-nya ini, file Excel-nya ini yang sudah dikerjakan dan sudah di-save. Pastikan lokasinya ya, ini diklik ya, jangan sampai salah klik. Nilai keterampilan, pastikan ini yang akan diupload adalah nilai keterampilan ya. Nah, ini menu input artinya manual di aplikasi. Nah, di sini kita diimport nilai siswa. Pilih nilai keterampilan ya, jangan sampai salah, pastikan, cek. Nah, pilih filenya. Nah, ya, pilih filenya yang cut selalu ya, kalau keterampilan cut, pengetahuan pang gitu aja dapat pokoknya. Nah, klik open. Selanjutnya klik upload data nilai. Nah, tampil Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah selesai, klik simpan data nilai. Atau mungkin mau diintip dulu sekilas gitu. Oh, ada yang salah nih, spesies 1, ubah, simpan. Ada lagi salah, umpama nih, keliru, ketukar apa gimana, ubah. Pokoknya setiap ada perubahan, perbaikan, jangan lupa klik simpan data nilai. Dan pastikan pop up seperti ini muncul angka perubahannya. Umpama udah simpan nih 108 ya. Ya, umpama gitu. Lakukan perubahan di sini ya, manual. Nah, ini dirubahnya di sini. Jangan lupa disimpan gitu Bapak Ibu ya. Umpama nih wadahnya kebalik nih, umpama gitu. Contoh gitu ya. Ini kasih kembar nih, Hendra Ali Ahmad, Hendri Ali Ahmad. Oh, ini banyak ini umpama yang 98, yang ini 90, contoh gitu Bapak Ibu ya. Yang ini 98, nah enggak gitu. Contohnya. Ini kan hasil yang kita upload tadi Bapak Ibu ya. Ini jangan lupa diklik simpan. Nah, kalau begini berarti input kita berhasil. Coba lagi kita intip ya. Nah, lihat di sini. Tadi kan pengetahuan, sekarang keterampilan Bapak Ibu ya. Kelas 8A, mapelnya IPS. Mapel saya. Nah, ini tampil Bapak Ibu. Kalau ini mah keterampilan tidak ada remedial ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa kalau semua sudah Bapak Ibu upload ya, sebelum melakukan kirim nilai ya, mohon pastikan dulu ya, pastikan dulu, dicek lagi tidak ada yang keliru, sudah sesuai ya.
Bapak Ibu silahkan hasil pekerjaan ini Bapak Ibu download ya. Ya ini ini pengetahuan udah selesai, Bapak Ibu download, klik download pengolahan nilai pengetahuan, download, silahkan ya. Ini kan nilai pengetahuan IPS ya, kebetulan saya IPS, silahkan tambahkan saja nggak apa-apa. Ini kan buat arsip ya Bapak Ibu, arsip fisik gitu ya. Ini arsip digitalnya Bapak Ibu cetak menjadi arsip fisik gitu, IPS 8A seperti itu ya. Kebetulan foldernya 8A, sesuai, tidak sulit mencarinya nanti pencarian. Nah, begitu pula ya, sama dengan nilai keterampilan, sama ya, tadi 8A IPS ya, nanti akan otomatis sudah ada nih yang sudah kita kerjakan. Nah, itu download. Sekali lagi jangan lupa download dulu, download. Nah, ini nilai tadi pengetahuan, sekarang keterampilan tinggal ditambahkan ya. Ini keterampilan kelas berapa? 8A. Nah, seperti itu. Save. Cukup dua itu aja Bapak Ibu ya. Untuk melihat hasilnya seperti apa ya, kita lihat saja ya. Nah, ini hasilnya ya, hasil yang kita olah. Kita buka seperti apa penampilannya. Kalau mau Bapak Ibu sedikit lebih kreatif, silahkan ya, lebih bagus teman ya. Ini kan tampilan normalnya atau defaultnya standar. Sekali lagi jangan lakukan tambah atau hapus data ya, biarkan real apa adanya ini. Bapak Ibu tinggal silahkan teman ya. Karena ini buat bukti fisik, Bapak Ibu edit terkait pengerjaan. Paman sini lokasi ya. Kapan ketika Bapak Ibu mengerjakan ini. Nah, ini boleh diedit kalau ini mah ya. Maksudnya diedit yang udah di-download itu buat bukti fisik. Ini bukan buat diupload Bapak Ibu ya, tapi sebagai bukti fisik bahwa Bapak Ibu sudah melakukan proses ya, input data nilainya gitu Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tuh, ini contoh saja, ini contoh gitu. Karena ini tanggal sekarang ya, masukkannya saja rumus sama dengan no, kurung buka dan kurung tutup, enter. Kalau ngaco ya, sel ini diklik kanan, format sel, dan pilih date ya, pengaturan tanggalnya supaya sesuai dengan regional kita gitu Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Nah, ini date. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Besok dirubah, maka tanggal besok ya file ini di save akan berubah Bapak Ibu. Silakan, tergantung Bapak Ibu mau ditandatangani oleh Ibu dan disetorkan ke TU ataupun ke Bapak Kepsek. Ya, terserah Bapak Ibu ya. Intinya usahakan ada tanda tangan, atau Bapak Ibu mau tambah tanda tangan sini diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah, silahkan itu Bapak Ibu ya. Sebagai bukti fisik bahwasanya Bapak Ibu telah melakukan penilaian gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Contoh saja. Nah, ini sama gitu nama saya. Tuh, nah ini diketahui oleh kepala sekolah, contoh gitu ya. Nah, seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal di copy saja. Ini sekali lagi bukan buat di-upload, tapi buat bukti fisik Bapak Ibu, membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan, sudah menginput nilai ya, dan buat arsip administrasi pembelajaran di SMP Anihaya. Ini di copy, pindah ke tab ini pengolahan nilai bawah ya, setelah di sini ya, copy lagi nilai raportnya. Nah, ini ya Bapak Ibu.
Nah, dia dapat umpama dapat tanya, kok raportnya kosong? Ya kita lihat dia aja di aplikasinya. Ada nilainya nggak gitu? Ini nilai apa? Yang kita isi nilai pengetahuan ya. Ingat, raport nilai pengetahuan. Di aplikasinya kita lihat ya nilai pengetahuan muncul nggak? Kalau nggak muncul berarti ada yang belum kita selesaikan gitu Bapak Ibu ya. Ada yang belum kita selesaikan pasti itu terdeteksi. Ya contoh. Nah, karena memang saya kan belum upload nilai PTS dan pasnya Bapak Ibu ya. Belum dikalkulasi secara otomatis oleh sistem gitu Bapak Ibu ya. Tadi kan saya baru menyontohkan untuk uploadnya nilai penilaian harian KD pengetahuan dan keterampilan ya. Bahkan spiritual sosial juga kan belum saya upload ya. Nah, itu buat contoh saja seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti akan saya restore kembali buat contoh. Anggap saya sudah mengerjakan gitu Bapak Ibu ya. Bentar, saya upload dulu Bapak nih ya. Saya upload dulu sikap spiritual supaya Bapak Ibu biar tuntas memahami dalam input nilai ini. Kebetulan saya sudah kalau nggak salah ya 8A itu. Cuman karena kebetulan belum saya perbaiki berhubung. Nah ini bentar ya. Sikap ya spiritual yang ini saya pilih. Pastikan cek dulu ya spiritual sudah benar, upload. Wah kosong, berarti bukan yang itu kosongan, maaf. Bukan yang itu. Di mana ya? Bentar, Bapak Ibu, sebentar. Nah ya terbukti ya saya bukan cuma typo, bahkan lupa naruh file G di mana gitu. Nah, mungkin ini coba saya cek dulu apakah sudah benar nih ada nilainya, berarti ini yang sudah. Oke, saya close dulu semua kecuali file ini ya. Ini kan nggak perlu diupload nih, ini kan rincian nilai raport untuk pengetahuan ya Bapak Ibu. Kita cek ya. Kita upload lagi. Waduh maaf, sikap spiritual, pilih file. Nah dia tadi ada folder sini spiritual. Halo processing. Open, upload data nilai. Nah ya ada, baik semua. Insya Allah balagar lah buat tugasnya. Simpan data nilai, jangan lupa simpan data nilai. Oke, cek apakah sudah ada. Kita lihat di menu input data nilai sikap spiritual. Pilih kelas, mapel. Nah kalau muncul begini, jangan lupa di save Bapak Ibu ya. Khawatirnya tidak terrekap. Nah save. Nah, kalau sudah berhasil berarti sudah. Kita lihat saja ya Bapak Ibu ya. Kita cek. Jangan lupa sering-sering ngecek sebelum melanjutkan proses berikutnya gitu ya. Pengolahan gitu. Oh, kalau spiritual itu ada di sini Bapak Ibu. Ya. Belum kayaknya. Ya. Nah ya. Udah nih kelas 8 ya. Jadi pengetahuan belum. Nilainya belum tersimpan. Pengetahuannya belum, tapi baru keterampilan. Saya udah belum ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Oh iya benar, tadi baru keterampilan, betul. Kita belum import ya pengetahuan. Oh bukan, tadi bukan di situ. Yang biasa dikerjain itu di sini. Pengetahuan, upload. Nah ya, seperti ini ya. Simpan. Oh, 0 ada kesalahan Bapak Ibu, pasti ada kesalahan. Coba kita cek. Gitu. Sudah ada. Oh, masih di sini. Lewat. Coba P2-nya masih 0 nggak? Kosong nggak? Oh ada. Kalau ada P1-nya berarti ini Bapak Ibu klik simpan.
Oke, sudah. Lanjut lagi yang P2. Jangan lupa, kalau kosong berarti harus upload ulang, kalau tidak berarti cukup klik simpan. Oke, maka kita bisa cek kembali, dilihat pengolahan nilai ya 8A. Nah, ya begini Bapak Ibu ya. Harusnya tadi nggak bisa ya. Tinggal ini TTS pasnya. Oke, sekarang proses import nilai PTS ya. Nanti PH, PTS dan ya. Kita upload. Saya akan cari filenya saya yang sudah dikerjakan. 8A PTS. Oh, processing. Oke, nah ini PTS pas. Saya buka dulu untuk meyakinkan ini benar apa enggak filenya. Sebentar ya. Nah, tadi sebentar terus. Baik, kita cek dulu Bapak Ibu. Ternyata kosong, bukan ini berarti ya. Saya lupa ternyata. Dan 8A IPS model. Ininya sama waktunya. Tanggal 22 semua. Ini 23, 1, 2 ya. Oke, coba kita buka. Baik, kita coba buka. Bukan juga saudara-saudara. Mungkin memang belum saya kerjakan. Ya sudah, sebentar, mohon bersabar. Baik Bapak Ibu, posisinya di yang sudah setor ya. Kita pilih filenya 8A PS pas, open, upload data nilai. Nah, ini sudah ada, simpan data nilai. Oke, kita lihat nilai akhir. Apabila sudah muncul, berarti sudah bisa untuk dikirim Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, kalau muncul data ini berarti sudah bisa gitu ya Bapak Ibu. Kita coba uji lagi hasil pengolahannya, apakah muncul. Nah, belum muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belum kirim. Karena ini judulnya kan lihat hasil pengolahan nilai akhir yang telah terkirim. Itu Bapak Ibu ya. Nah, loh, ini ada proses deskripsi siswa. Nah, ini bisa diproses setelah kita melakukan proses kirim nilai Bapak Ibu ya. Ini masih kosong, nilai 000, belum bisa Bapak Ibu ya, belum bisa keluar nilainya. Nah, ini harusnya nilainya seperti ini. Ini belum bisa. Kita harus lakukan proses kirim nilai akhir dulu. Ya. Kirim nilai akhir. Kita lihat dulu ya, kita intip dulu hasil yang kita kerjakan nilainya seperti ini. Pastikan lagi pengolahan nilai. Ya seperti ini. Sudah. Nah, muncul ya. Jadi kan belum muncul nih, rapotnya nggak keluar. Nah, inilah yang akan diolah oleh Bapak Ibu wali kelas Bapak Ibu ya. Ini akan diolah oleh Bapak Ibu wali kelas. Ini nilai perkadanya sudah ada. Nah, jenis kelompok penilaiannya juga sudah tampil. Nah, ini ya. Keterampilan kita cek. Iya. Nah, ya sudah keluar. Sudah bisa
Bapak Ibu akses. Jangan lupa ya download. Nah, terus lakukan seperti tadi. Ini nih editnya buat bukti fisik Bapak Ibu ya. Saya ulang aja, saya close aja karena ini kan belum ya. Nah, tadi bukan di situ, di sini ya. Yang buat uji coba tadi di sini ya, basis folder. Nah ini pengetahuan tadi yang buat pengetahuan. Kita hapus, kita download ulang ya. Pengetahuan ini nilainya, download pengolahan nilai tampilan ya. Mau dicoba tampilan nggak usah ini. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang nggak muncul juga di tampilan rapot itu. Ini nggak muncul. Kita hapus. Sama kita hapus saja. Oke, karena ini saling berkaitan. Pastikan dulu ya Bapak Ibu. 8A. Save. Juga yang pengetahuan, pilih kelas, mapelnya IPS, ya, cek, udah semua. Oke, download pengolahan nilai. Ya, berikan nama filenya, kelasnya 8A ya. Tadi kan yang download tampilan, sekarang hasil nilai pengetahuan kelas 8A. Save. Nah, kalau sudah, maka Ibu silakan proses kirim ya, kirim nilai. Di dashboard kelihatan Bapak Ibu, dashboard ya. Nah, ini kelas 8A ya, belum ya, statusnya belum kirim. Oke, sekarang kita kirim nilai nih. Nah, penampakannya akan seperti ini. Kalau tidak ya tadi yang merah tadi tuh, di sini kuning, di sini merah, ini nggak akan muncul ya. Karena sudah dikerjakan ya, ini muncul. Oke Bapak Ibu, kalau udah yakin silahkan kirim, klik kirim nilai akhir. Iya, berhasil ya Bapak Ibu. Oke, jangan lupa lihat nilai, baru bisa dilihat sekarang. Tadi kan ngeblank. Nah, inilah penampakannya Bapak Ibu ya. Apabila sudah selesai, lakukan proses deskripsi siswa. Ini yang terakhir Bapak Ibu guru mapel ya. Ini proses deskripsi siswa. Nah, baru bisa muncul tuh kan ya. Yang ada ini kan aplikasinya ini. Nah, ketika semua sudah selesai sampai nilai rapot muncul, nah ini nilainya, baru Bapak Ibu bisa lakukan proses simpan. Nah, setelah disimpan, Bapak Ibu klik lagi ya, kirim nilai akhir, diklik lagi ya, memang seperti itu ya, memang seperti itu. Kenapa ya? Di dashboard lihat aja. Nah ya, sudah proses, berarti sudah selesai. Berarti Bapak Ibu guru wali kelas akan menerima notifikasi, ada satu mapel yang sudah ngirim gitu. Siapa sih? Mapelnya ini ya, otomatis ya nama gurunya akan muncul ya. Oke, demikianlah Bapak Ibu tutorial cara menginput dan mengolah nilai melalui aplikasi eRaport SMP ini. Sebelum saya tutup, saya akan ajak Bapak Ibu, khususnya bagi yang menjadi wali kelas Bapak Ibu ya. Karena saya bukan wali kelas, maka saya nggak bisa ya. Saya nggak akan bisa membuka wali kelas karena saya memang bukan wali kelas gitu ya. Ini contoh nih, saya ulang lagi. Klik masuk ke ini, saya klik di sini ya, di apa namanya, nama Ibu ya, guru mapel gitu Bapak Ibu. Nah ini ada nih akses. Apabila sudah di dalam area wali kelas, mau ke guru mapel, tinggal kliknya, jadi nggak perlu logout, nggak perlu keluar. Klik akses wali kelas. Nah, apa Anda yakin? Yakin. Masa? Kan bukan wali kelas. Udah coba aja ya, tes. Nah, oke. Nah, kita
kata yang ya katanya. Anda tidak memiliki akun wali kelas, nggak bisa gitu ya. Baik, saya logout dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya logout. Sebagai contoh 8A siapa ya wali kelasnya ya? 8A siapa? Budian bukan ya? Oh, pokoknya salah, lupa saya. Coba saya masuk ke admin dulu ya. Oke, masuk. Baik, sebentar saya intip dulu. Oh, ternyata tidak muncul. Kelas download kelas. Nah, ini dia ya. Benar, Ibu Dian. Oke, saya logout. Saya akan login menggunakan akun Budian. Ya. Namanya tidak boleh spasi, pakai huruf kecil semua ya. Passwordnya sama semua 1 2 3 4 5 6. Oke, pilih kurikulum 2013 paket, levelnya guru. Ya memang nggak ada menu wali kelas ya. Semesternya ganjil. Klik masuk. Oke, nah saya sudah berada di kenapa saya simpan ya? Nggak usah lah, biarin. Biasaan saya nggak perlu simpan, harusnya yang lainnya kan saya nggak mungkin mengerjakan ini ya, ini kan kerjaannya Budian ya, tugasnya Budian. Nah, saya hanya akan mereview saja sedikit sebelum saya tutup. Ya ini kan statusnya sebagai guru mapel ya Budiannya ini. Nah, tinggal klik saja akses sebagai wali kelas. Oke, yakin? Oke. Nah ini ya, pop-up-nya sudah muncul. User Anda telah diubah dari guru mapel ke akses wali kelas. Nah, muncul ya. Terdeteksi Bapak Ibu. Nah, Budian mengetahui ini ada notif di sini. Jumlah guru yang mengirim nilai 1 orang. Kalau tadi saya nggak kirim ya 0, seperti ini nih ya. 0. Nah, ini di bawahnya ini. Nah, ini saya ya. Ini contoh saja ini. Nanti akan saya restore ya. Saya akan kembalikan lagi. Ini hanya sebagai contoh. Nah, ini jumlah guru yang proses registrasi. Nah, inilah tampilan guru mapel. Saya juga tidak bisa menjelaskan satu persatu. Mungkin akan di kesempatan tutorial yang lain akan saya jelaskan bagi Bapak Ibu khusus yang menjadi wali kelas. Contohnya seperti dashboard tadi kan ya. Boleh ada jumlah alfa tertinggi ini gimana? Nah, karena di guru mapel itu tidak ada menu ini. Jadi hak prerogatif itu ada di wewenang Bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Nanti inputnya apa namanya ada di sini, catatan wali kelas gitu ya. Ya ini proses deskripsi gitu. Ya, nanti di kesempatan lain yang lain lah ya, nanti akan kita buatkan khusus untuk pengolahan gitu ya aplikasi Eraport bagi Bapak Ibu wali kelas. Nah ini nih ya input kandidat siswa. Nah nanti ya gimana, insya Allah di kesempatan yang lain. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa kalau barangkali penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin kurang jelas, silahkan hubungi kami ya, langsung ke admin ya, bisa japri WA. Kalau mau langsung konsultasi silahkan ya, kita sama-sama masih belajar ya, saya juga masih belajar. Kebetulan saya diberi amanat menjadi admin, saya bantu sebisa saya. Seperti itu Bapak Ibu, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ya dapat bisa ambil manfaatnya. Mudah-mudahan juga bisa membantu mempercepat proses input data nilai ke Dapodik Bapak Ibu ya, intinya seperti itu. Membantu tugas Bapak Waka
kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah juga. Jadi kita sama-sama bekerja sama lah gitu ya. Walaupun tidak selalu bersama, ya inilah ciri khas keluarga SMP Anihayah. Walaupun tidak bersama, kita selalu dapat bekerja sama meskipun tidak selalu bersama-sama. Intinya ya inilah kebersamaan kita, selalu saja merasa bersama gitu ya, tidak masing-masing. Walaupun secara fisikal kita tidak selalu bersama-sama. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, baik itu lisan maupun penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Terima kasih.